Selain suara yang merdu, tentu bicara soal penampilan masih menjadi nomor satu bagi sepasang kekasih Rizky Febian dan Mahalini. Sejak awal mereka menikah, tentu banyak perubahan yang dialami oleh Iki maupun Lini. Dan salah satunya yang paling mencolok ialah tepat di bagian hidung keduanya yang saat ini terlihat berbeda. Usut punya usut, Iki dan Lini baru saja menjalani operasi pada hidung yang mereka lakukan di negeri ginseng Korea. Dan patut diketahui pula jika Korea dikenal sebagai negara spesialis operasi pada wajah. Mengingat teknologi di sana sudah sangat mendukung dan dipercaya. Lantas, seperti apa tanggapan Rizky Febian usai namanya sempat dicibir warganet usai melakukan operasi plastik di Korea bareng Mahalini? Enggak, aku Lini nggak ke Korea-Koreaan. Lini tuh dia punya style sendiri kan. Jadi kayak dia tuh berusaha, aku tuh salut sama Lini itu adalah dia tuh kalau masalah style tuh dia into banget. Jadi ketika sekarang aku udah bersuami istri sama Lini tuh ya dia juga into gitu. Kadang ngasih saran ke aku baju, pakaian, style dan yang lainnya. Memilih stylist buat aku. Jadi seneng. Kalau ngurus mah pasti ngurus. Alhamdulillah kayak misalkan style juga aku sekarang kan selalu dia ngasih arahan ke aku gitu. Mungkin ya dari style aja ya, mungkin karena itu suggest dari istri, mungkin lebih pede. Yang mungkin dari yang sebelumnya make ini tuh nggak mau, tapi karena disupport sama istri, oke, aku coba, oh ternyata pede, dan akhirnya aku mulai menemukan kayaknya aku suka deh style ini gitu. Kalau yang namanya nervous, nggak pede, terus ngerasa nggak siap itu pasti manusiawi ya gitu, karena apalagi kalau misalkan ada momen dan juga sesuatu hal yang spesial gitu, apalagi tour ini kali pertamanya, pasti akan ada rasa seperti itu. Tapi balik lagi, kita sebagai profesional ya kita tetap harus bisa menunjukkan sebuah penampilan yang terbaik untuk orang. Dan sebagai musisi itu, sebagai influence, sebagai orang yang ada di dunia entertain tuh, kita tuh nggak boleh memperlihatkan apa yang sedang kita rasakan, apa yang sedang kita keluh kesahkan gitu. Apalagi di atas stage gitu, mereka hanya ingin datang nonton seru-seruan, nggak peduli apa yang lu rasakan, yang penting kita menghibur. Nah, aku berusaha untuk menjadi seperti orang seperti itu di setiap perform, menghibur yang lainnya. Kalau lebih pede, alhamdulillah, karena mungkin yang membuat lebih pedenya karena jam terbang mungkin ya, karena dari setiap festival ke festival akhirnya jadi mulai lebih tahu cara ngontrol penonton dan lainnya. Yang pastinya di setiap fase tahun itu ada perbedaannya, di mana memang yang aku masih malu-malu, terus ada fase di mana perubahan suara dari remaja ke dewasa, terus akhirnya mulai menemukan formula Iki bernyanyi itu di sini gitu. Jadi proses selama 10 tahun ini sangat berwarna lah gitu. Dari segi musikalitas, dari segi aransemen yang Iki suka kayak gitu. Kehadiran Mahalini menjadi pelengkap kesuksesan Rizky Febian dalam meniti perjalanan karir yang terhitung sudah 1 dekade lamanya. Tentu halang rintang macam apapun telah ia lewati demi bisa mencapai hasil yang maksimal. Meski jalan karirnya relatif mudah karena ditopang nama besar Sule, tapi bicara soal jatuh bangun bukanlah suatu hal yang mustahil bagi seorang Rizky Febian. Hanya saja, yang namanya membangun karir tetap butuh perjuangan. Selebihnya, nama besar orang tua diakui sebagai salah satu bekal untuk lebih besar. Aku pribadi, aku selalu mengiyakan kalau kesuksesan aku tidak lain tidak bukan berkat orang tua. Karena kalau bukan karena doa dari mereka, kalau bukan karena dorongan dari ayah yang ada di dunia di entertain sebelumnya, dengan ayah yang memperkenalkan aku dunia entertain itu seperti apa, nggak mungkin aku bisa sampai bertahan sejauh ini. Alhamdulillah, tidak menyangka bisa 10 tahun berkarya gitu. Yang dulunya cuman bermimpi pengen jadi penyanyi solo doang gitu ya.
nggak pernah menyangka bahwa bisa sejauh ini gitu. Tapi nggak bisa dipungkiri semua perjalanan 10 tahun ini tidak mudah begitu saja. Banyak orang-orang yang berjasa buat aku selain orang tua, ayah termasuk. Dan dia tuh selalu yang bener-bener into banget, kayak misalkan perihal song list, kayak kemarin aku trial di festival apa gitu, aku bilang kayak misalkan aku manggung dia ikut, terus akhirnya sayang kayaknya song listnya kamu harus dirubah kayak gini-gini. Ya kita saling tukar pikiran.